Selamat wayah kieu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lanjutan dari yang pompa yang kemarin. Kita akan kemarin ya. Hari ini videonya masih dibuat dalam hari yang sama. Kita bahas tentang pompa, bagaimana pemilihan pompa ya. Pemilihan pompa. Pemilihan pompa. Pemilihan pompa ini bukan milih mereknya ya, tapi milih jenis pompanya ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan beberapa grafik ya, atau diagram lah ya, diagram untuk memilih pompa. Jadi pemilihan pompa itu didasarkan via diagram ya. Saya ambil dulu diagramnya sebentar. Oke, sebentar, ini diagramnya ya. Nah, ini diagramnya saya ambil dulu satu. Saya kok ke sini sebentar. Ini ya. Ini saya letakkan di atas. Ini diagram yang pertama. Kalau dilihat diagram di sini, ya kita ketemu dengan beberapa jenis pompa yang kemarin lagi tadi ya. Ya udah dibahas lah di video sebelumnya. Di sini ada pompa aksial dan pompa radial atau apa ini namanya, sentrifugal, dan ini ada mix flow ya. Mix flow itu ya gabungan antara radial dan aksial ya. Jadi kalau kita lihat di sini arah alirannya, di sini masih ke atas, di sini pun masih ke atas, ini juga masih ke atas, ini masih ke atas, ini ke belakang ya aliran keluarnya, dan ini gabungannya. Jadi ke belakang dan ke atas. Jadi miring gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka mengklasifikasikannya, yang sentrifugal yang mana? Yang sentrifugal ya yang ini. Yang mix yang mana? Ini. Yang aksial yang mana? Yang ini. Kira-kira begitu. Kadang-kadang orang mengklasifikasikannya ya. Tapi yang jelas yang kita mau bahas di sini adalah parameter penting untuk menentukan kapan kita milih atau kapan ini cocoknya aksial, kapan cocoknya sentrifugal atau yang lain. Nah, di sini ada dua parameter yang kita temui, ada namanya specific speed ya. Specific speed di sini ada dua ya, ada NS doang yang di bagian bawah dan ada NSD ya. Apa bedanya NS dengan NSD gitu ya. Nah, saya tuliskan di bagian lain ya. Di bawahnya mungkin saya tuliskan dulu. Jadi, bentar. NS itu rumusnya omega dikali H gitu ya. Omega dikali V dot pangkat setengah dibagi dengan G dikali H pangkat 3/4 gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat semua apa ya istilahnya, semua parameter inilah ya. Semua parameter ini harus memiliki satuan dalam sistem internasional ya. Jadi omeganya ini adalah kecepatan sudut ya. Saya tulis dulu keterangannya. Kecepatan sudut satuannya radian per second. V dotnya adalah debit. Satuannya meter kubik per detik. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per second kuadrat, dan H-nya adalah head ya. Dimana head-nya ini satuannya meter. Jadi kalau nanti kita menggunakan persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Ini kalau dikebawahin jadi susah ya. Saya coba kebawahin dulu. Tapi ini saya ke atasin. Nah, ginilah ya. Jadi kalau kita menggunakan persamaan yang ini, maka
specific speed yang kita pakai adalah yang bagian bawah. Ya. Dimana specific speed yang bagian bawah kisarnya angkanya mulai dari 0,2 hingga 8. Ya. Ini kira-kira oke ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan angka yang di bagian atas, specific speed yang bagian atas? Nah, kita akan menggunakan rumus, saya tulis di bagian bawahnya. Ini adalah NSD, di mana NSD ini adalah N gitu ya, dikali V dot dibagi dengan H pangkat 3/4. Kok rumusnya hampir mirip, cuma beda G-nya doang. Iya, memang salah satunya bedanya di situ. Sorry, ini ada pangkat setengahnya ya. Tapi selain beda di G-nya, ternyata satuannya juga beda. Jadi kalau ditulis di sini, omeganya masih sama kecepatan. Oh sorry, bukan omega. N itu adalah kecepatan putar ya, kecepatan putar. Ini satuannya RPM ya. Kemudian ada V dot di sini, ini punya satuan GPM, ini sama, ini debit, cuma satuannya GPM. GPM itu galon per menit ya. Kemudian di sini ada head, headnya ini punya satuan feet ya, jadi satuannya dalam feet. Ini kalau saya tulis yang atas ini sistem satuannya SI, kalau yang bawah ini British Unit System atau Imperial ya. Jadi ada yang bilangnya imperial, ada yang bilangnya British Unit System. Nah kalau Anda ketemu dengan NSD yang seperti ini, maka nanti Anda gunakan angka yang ada di bagian atas, di mana kisaran angkanya mulai dari 500 hingga 20.000, kira-kira begitu ya. Itu cara memilih pompa menggunakan NS. Bagaimana cara yang lain? Tadi ada grafik yang satu lagi, ya ini ya. Bagaimana cara kita memilih pompa menggunakan grafik ini? Ya, grafik ini kalau kita lihat di sini ya, ada apa ini namanya? Parameter ya. Di sini adalah head total, di sini adalah kapasitas, di sini adalah tekanan dengan satuannya masing-masing. Kemudian di bagian dalamnya ada macam-macam jenis ya, jenis pompa. Ada pompa centrifugal single stage, ada metering diafragma pakai plunger, ada yang pakai screw pump, ada yang pakai gear pump, ada axial pump, ada centrifugal yang multi stage dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Itu yang penting ya. Jadi kalau misalkan di sini sebagai contoh kasus, saya tahu nilai Q-nya ya, Q-nya atau di sini debitnya lah ya. Saya nulisnya V dot aja. V dotnya misalkan diketahui 100 meter kubik per jam. Kemudian headnya yang diminta sekitar mungkin 40 ya meter. Nah, pompa mana yang bisa kita pilih ya? Kita cek di sini yang 100 meter kubik, ini adalah garis yang daerah sini. Kemudian 40 meter, kira-kira mungkin 40 meter itu daerah sini gitu ya. Nanti kita akan temukan titik yang di sebelah sini, dan titik ini berada di bagian bawah centrifugal ya. Jadi kita bisa milih pompa yang digunakan adalah pompa centrifugal. Boleh seperti itu. Jadi langsung digunakan saja. Oke, kita akan lanjut. Ini saya nggak tahu ya suaranya berisik atau enggak, karena di luar lagi hujan. Mudah-mudahan suara berisiknya tidak masuk ke video. Nah, saya akan coba perkeras suara saya sehingga kalaupun ada noise dari suara hujan, ini ketutup. Suara saya nggak ketutup. Kita akan lanjut. Kita bahas tentang analisis dimensional turbo machinery ya. Turbo mesin
terutama pompa ya, pompa sentrifugal. Yang kita perlu bahas kalau dulu mungkin sebelum kuliah, jauh sebelum kuliah, ngebahas apa ini namanya pompa, itu sudah dibahas dulu tentang analisis dimensional ya. Analisis dimensional nanti terkait dengan teorema Pi Buckingham ya. Nah, daya pompa itu dipengaruhi oleh, nah ini saya tulis fungsi dari gitu ya, dipengaruhi oleh massa jenis, kemudian viskositas, kemudian kecepatan putar porosnya, kemudian ada perbedaan tekanan inlet dan outlet, kemudian ada debit dan ada diameter pompa, diameter impeller ya. Jadi hal-hal yang mengaruhi besarnya sebuah daya pompa itu adalah massa jenis, viskositas cairannya juga. Ya kalau kental berarti dayanya seperti apa, kalau encer seperti apa. Kemudian kecepatan putarnya, kalau makin kencang seperti apa dayanya, tentunya berbeda dengan yang lambat. Delta P-nya juga sama, debit dan diameter juga sama. Oke ya. Di sini F ini bukanlah friction factor ya. Ini F ini menyatakan saja bahwa itu adalah fungsi dari gitu ya. Ini bahasannya kayak bahasan matematika. Kemudian menurut teorema Pi Buckingham kita harus inventarisir dulu berapa jumlah Pi yang akan muncul. Jumlah Pi-nya itu berdasarkan dari jumlah parameter yang ada yang terlibat di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter ya yang terlibat. 7. Kemudian dikurangi dengan jumlah dimensi yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan hanya MLT saja ya. M itu adalah massa ya, mass. Kemudian L itu adalah length atau panjang, yang T itu adalah time atau waktu. Jadi karena kita hanya gunakan 3, maka kita tulis 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Jadi nanti kita punya 4 V ya. Ada V1, V2, V3 hingga V4 nantinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita set variabel yang diulang ya. Variabel yang diulang dari 7 variabel yang ada, saya tulisnya bahasa Indonesia aja ya. Variabel yang diulang itu adalah rho, kemudian omega dan d ya. Pemilihan variabel yang diulang juga pernah dijelaskan dalam bahasan analisis dimensional, nanti coba dicek kembali ya kalau lupa. Kemudian kita dapatkan Pi1-nya. Pi1-nya itu adalah rho pangkat A, omega pangkat B, D pangkat C. Di sini kita akan gunakan dulu yang mu ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasil dari analisis dimensionalnya. Kita dapatkan nanti rho dikali omega dikali D kuadrat dibagi mu, itu sudah tidak berdimensi. Ya, kemudian yang selanjutnya ini kita pepetin aja ya, nanti takutnya nggak cukup. Nah, begini aja. Yang selanjutnya kita akan tulis tentang V2. V2 ini adalah rho dikali A, omega pangkat A ya, omega pangkat B dan D pangkat C dikalikan dengan V dot. Nanti di sini ada V dot omega dikali D pangkat 3 ya. Ini sudah tidak berdimensi juga, unitless ya, tidak bersatuan. Unitless kok berdimensi ya. Ya, yang ketiga masih pakai yang sama, hanya saja nanti V dotnya diganti dengan delta P. Kita akan punya delta P dibagi dengan rho omega kuadrat D kuadrat. Dan yang terakhir V yang keempat kita punya rho
pangkat A, omega pangkat B, dan D pangkat C. Ini pakai WP dot ya. Kita akan punya WP dot nanti dibagi dengan rho kali omega pangkat 3 dan D pangkat 5. Itu jadi unitless ya, tidak bersatuan. Dan di akhir sebagai kesimpulan kita tulis Pi4 adalah fungsi dari Pi1, Pi2, dan Pi3. WP dot rho omega pangkat 3 D pangkat 5 sama dengan fungsi dari rho omega D kuadrat per mu dan seterusnya ya. Nanti tinggal diisi aja. Ini kira-kira hasil dari analisis dimensional untuk variabel-variabel di pompa sentrifugal ya. Kita coba kenali apa saja sih parameter tersebut ya. Yang pertama yang kita tuliskan kembali adalah WP ya. WP dibagi dengan rho omega pangkat 3 D pangkat 5. Ini adalah CWP. Apa sih CWP? CWP itu bahasa Inggrisnya power coefficient. Ya, kita kenal dengan power coefficient atau koefisien daya, ya. Kemudian ada lagi V dot dengan omega D pangkat 3. Ini adalah CV dot atau kadang-kadang dikenal dengan CQ. Dan ini adalah flow coefficient. Jadi koefisien debit, kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir itu ada, bukan terakhir karena kan ada 4 ya. Ini baru yang ketiga. Ini ada delta P dibagi dengan rho omega kuadrat D kuadrat. Ini adalah C delta P. C delta P itu adalah pressure coefficient. Ya. Nah, baru yang terakhir ini adalah rho kali omega kali D kuadrat dibagi mu. Nah, mengenai bagian yang terakhir ini sebenarnya kalau Anda lihat ya, kalau Anda ingat-ingat, polanya ini mirip dengan rumus yang ini. Ya. Loh Pak, kok mirip? Kan ini D-nya kuadrat, ini enggak. Nah, D yang kuadrat ini yang satunya itu dikalikan dengan omega, nanti satuannya jadi meter per second. Dan ketika satuannya jadi meter per second, maka akan sama dengan V, akan sama dengan ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah rumus dari Reynolds number, ya. Jadi, ya secara singkat ini boleh ditulis sebagai bilangan Reynolds, ya. Jadi Pi tadi atau ya boleh dibilang tadi ya daya tadi salah satunya, daya dari pompa itu tergantung bilangan Reynolds ya. Satu lagi yang berasal dari delta P, kita mungkin sudah bahas di bahasan head loss ya, bahwa delta P atau pressure drop ataupun delta tekanan lah, selisih tekanan itu ekuivalen dengan H, di mana delta P dibagi gamma itu sama dengan H. Ya, dari sini kita bisa tuliskan sebuah persamaan yang baru yang mungkin tadi tidak ada di sana, tidak ada di analisis tadi dimensional. Kita bisa tuliskan G dikali H dibagi dengan omega kuadrat D kuadrat ya. Seperti ini. Ini akan sama dengan CH. CH itu adalah head coefficient atau koefisien head ya. Dan ini berasal dari situ. Oke ya. Ini adalah kasus analisis dimensional pada pompa. Gunanya buat apa? Nah, gunanya ya. Jadi sebelum analisis dimensional pada pompa ini ditemukan, orang kalau meriset pompa, misalkan orang itu menguji pompa yang diameternya berbeda.
itu nanti kurvanya ada banyak. Ada diameter 1, ada diameter 2, ada diameter 3, misalkan begini. Nah, ini kurvanya ada banyak. Belum lagi nanti kalau misalkan omeganya berubah. Ya, diameternya 1, 2, 3 tapi omeganya berubah. Nanti ada lagi kurva. Ya. Ada lagi kurva yang seperti ini tapi dengan kondisi yang omeganya berubah. Ini misalkan omega 1 gitu ya. Ini omega 2. Nanti kurvanya ada banyak. Ya, kurva ini mungkin lah ya. Kira-kira saya coba pindahkan ke bawah biar nggak gambar lagi. Nah, bagaimana kan ini jadi banyak nanti kurvanya ya. Tapi kalau kita menggunakan analisis dimensional ini, kurvanya itu cukup satu ya. Jadi hanya dengan menggunakan satu kurva yang menggambarkan CH dengan CV dot gitu ya. Nanti semua itu bisa kita plot di sini. Mau diameternya beda, mau kecepatan putarnya berbeda, itu langsung jadi satu garis saja begini. Itu kira-kira ya. Ini hanya contoh ketika kita menggambar kurva H dengan head dengan debit. Kalau kurva yang lain juga ya kurang lebih sama. Jadi intinya menyederhanakan kurva dari yang jumlahnya banyak hanya menjadi sedikit. Nah, contoh soal tentang analisis dimensional juga nanti akan dibuat di dalam video yang terpisah. Mudah-mudahan bisa membantu. Untuk bahasan yang ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.